Bulan, Bapak mau narik bajai di pasar kek, mau dagang di pasar kek, ya terserah Bapak, bodo amat. Yang penting tetap bisa pamer kekayaan. Jani, kamu denger gak? Bapak sampai narik bajai dan dagang di pasar demi pamerin kekayaan. Itu maksudnya apa ya? Iya, aku denger. Ayo kita masuk. Ayo. Lenong, aku tadi denger omongan kamu. Bapak harus narik bajai dan dagang di pasar demi pamerin kekayaan. Itu maksud kamu? Maksud kamu apa? Iya, aku tadi juga dengar. Demi apa? Mereka dengar omongan aku yang itu. Aduh, gimana nih? Aku harus gimana nih? Oke, tenang. Teman-teman, ayo ikut aku bentar. Aduh, Lenong mau bawa Jani sama Berti kemana? Ya ampun, Lenong pasti bingung mau jelasin apa ke Jani sama Berti. Kayaknya kehidupan dia yang sebenarnya, kalau dia ternyata orang miskin, sekarang bakalan kebongkar. Kok kamu malah narik kita ke sini? Kita kan lagi nanya sama kamu, Lenong. Itu semua maksudnya bapak kamu, Lenong. Sampai narik bajai dan dagang di pasar demi untuk pamer kekayaan. Aduh, teman-teman. Aku sebenarnya nggak mau kalau kalian tahu dan dengar soal ini. Ya udah, sekarang kamu jelasin. Ya kalian dengar soal tadi. Itu sebenarnya kisahnya si Bulan. Bulan itu sebenarnya orang miskin. Dia bohong ke orang tuanya, selalu minta uang untuk kebutuhan sekolah. Sampai-sampai orang tuanya dagang di pasar dan rela narik bajai. Tapi malah uang itu dipakai untuk pamer harta kekayaan di sekolah. Dia tega bohongin orang tuanya. Lenong, kamu serius? Iya. Sebenarnya aku udah lama megang rahasia ini. Karena aku kasihan sama dia kalau sampai kalian tahu. Tapi ternyata kalian gak sengaja denger. Jadi ya udah, terpaksa aku harus kasih tahu kalian dan jelasin ke kalian. Karena kalian juga nanya sama aku. Jadi selama ini Bulan bisa bayarin kita untuk wisata di taman rekreasi dan lain-lain. Itu semua hasil dari bohongin orang tuanya supaya dia dapat uang dan bisa pamer kayak gitu ke kita semua. Semua itu palsu. Iya, bener banget. Ya ampun, segitu jahatnya Bulan. Dia rela bohongin orang tuanya demi untuk pamer di sekolah di depan temen-temen. Iya teman-teman, tadi itu aku udah negur dia, tapi dia tetap mau bohongin orang tuanya supaya dia tetap bisa dapat uang untuk kebutuhan sekolah. Tapi padahal uang itu buat pamer kekayaan di sekolah. Bulan bener-bener jahat banget. Dia tega sama orang tuanya. Berti, Jani, kalian jangan bilang ke siapa-siapa ya soal ini. Cukup kita aja yang tahu. Karena kasihan Bulan. Iya Lenong, aku masih gak nyangka ternyata Bulan sepicik itu. Bulan jahat banget sama orang tuanya. Berarti sekarang orang yang benar-benar sultan di sekolah ini sebenarnya cuma Lenong doang. Bulan selama ini cuma pura-pura kaya supaya bisa pamer ke teman-teman. Lenong, pinter banget sih. Untung aja gak ketahuan kalau aku yang sebenarnya orang miskin. Lebih baik aku jual aja nama Bulan. Rasain lo Bulan. Yang penting aku aman.
Hari ini Mami lagi persiapin ulang tahun aku yang bakal dirayain di panti asuhan besok. Aku seneng banget tahun ini gak dirayain di luar negeri atau besar-besaran secara mewah. Non, ini ada telepon dari Nyonya. Oh iya bodyguard. Halo Mami, kenapa Mi? Aku lagi di pesawat di jalan pulang. Vanessa, Mami lagi di mall ya, lagi mau ngeliat baju untuk ulang tahun kamu. Mami sama Tante Rebecca. Iya Mami, makasih ya Mi udah ngurusin ulang tahun aku. Iya, sama-sama Vanessa. Kamu serahin aja ya semuanya ke Mami. Bye. Ayo Kak, kita beli bajunya. Gak sabar besok ngeliat keponakan aku yang cantik ulang tahun. Ayo deh Rebecca, kita nyarinya mencar ya. Aku ke toko sana, kamu ke toko situ. Supaya cepet dapetnya, karena habis ini masih banyak yang harus kita cari. Oke Kak Angela. Halo Lenong, kenapa? Ini Mama di mall. Halo Mama, pokoknya beliin baju yang paling bagus dan cantik ya buat aku pergi ke acara ulang tahun Vanessa si anak tukang bajai besok. Pokoknya baju aku harus lebih bagus daripada baju dia. Iya, kamu pengen bales dia kan? Karena waktu kamu ulang tahun baju dia lebih bagus daripada baju kamu. Nah, itu Mama tahu. Yaudah ya Ma, bye. Bye. Aduh, yang mana ya baju yang cantik buat Lenong? Nah, yang ini aja nih, ini bagus. Permisi Bu, Ibu mau yang itu? Iya Mbak, yang itu ya. Halo Mbak, saya lagi cari baju untuk acara pesta. Yang ini aja deh Mbak, yang ini bagus. Oke, sebentar ya Bu, saya bungkus dulu pesanan Ibu ini. Mbak, tunggu. Saya mau yang itu aja deh, yang persis sama kayak dia. Loh, Ibu kan yang waktu itu rebutan tas sama saya kan? Yang gak bisa bayar itu. Lah, kamu? Ngapain kamu kesini juga? Lah, terserah saya dong Bu, ini kan tempat umum. Yang harusnya nanya itu saya. Ibu ngapain jadinya milih model baju yang sama kayak yang saya pilih barusan? Ya masalah buat kamu. Mbak, saya mau yang itu juga ya pokoknya. Ikut-ikutan lagi aja. Nanti nggak bisa bayar lagi. Enak aja kamu kalau ngomong. Saya bayar ya Mbak. Berapa? Ini kartu saya. Jadi 15 juta Bu. Oke baik sebentar ya saya proses. Oke ini sudah Bu. Silahkan bajunya. Oke makasih ya. Mbak saya juga mau bayar ya. Nih baik Ibu jadi 15 juta ya. Saya proses. Oke ini sudah silahkan bajunya. Oke makasih ya. Tuh lihat kan saya bisa bayar. Amit-amit ya saya nggak mau ketemu sama kamu lagi. Saya juga nggak mau ya ketemu sama kamu lagi. Adek, kamu kenapa deh Rebecca? Gimana, dapat nggak bajunya? Soalnya di toko sana nggak ada yang bagus. Iya kak, tadi aku ketemu lagi sama orang yang waktu itu rebutan tas sama aku pas cari kadonya Vanessa. Jadi aku sebel banget. Ada kok kak, ini bajunya udah aku beli. Oh, si orang sombong itu yang pernah kamu ceritain ya? Ya udah, jangan kesel lagi ya Dek Rebecca. Yang penting kan bajunya udah dapat buat ulang tahunnya Vanessa. Yuk sekarang kita waktunya cari souvenir atau buah tangan buat ulang tahunnya Vanessa. Oke, ayo Kak Angela. Dek Rebecca, gimana menurut kamu? Kalau teman-temannya Lenong yang datang ke pesta ulang tahunnya besok, kita kasih emas 5 gram masing-masing orang. Jadi bakalan dikasih emas Kak ke semuanya buat yang datang. Iya bener, kenapa terlalu murah ya? Enggak sih Kak, udah pas. Ya udah beli aja sekitar 200 juta. Oke Dek Rebecca, Mbak ini saya beli ya emasnya 200 juta. Ini uangnya. Oke baik saya proses. Silahkan ini emasnya. Makasih ya Mbak. Dek Rebecca, tadi kita udah beli baju 15 juta. Terus souvenir ini 200 juta. Kemarin aku juga udah pesen makanan stick sama papinya Vanessa 300 juta. Terus apa lagi ya yang perlu disiapin? Gimana kalau kakak tambahin aja Kak souvenirnya? Beli handphone lagi. Boleh yuk temenin lagi ke toko handphone. Oke yuk. Lenong, ini dia baju 15 juta yang bakalan kamu pakai ke acara anak tukang baja itu. Wah, bagus banget. Makasih ya, Ma, udah beliin. Iya, sama-sama, Lenong. Rasain kamu Vanessa, besok aku bakalan balas perbuatan kamu karena kamu udah pakai baju lebih bagus dari aku waktu ulang tahun aku kemarin. Sekarang anak-anak di sekolah bakalan lebih muji dan perhatian ke baju aku nanti daripada baju kamu. Aku bakalan buat kamu malu di acara ulang tahun kamu. Aku pengen deh liburan kenaikan kelas ini sekali-kali teman-teman aku satu kelas aku bawa jalan-jalan ke luar negeri.
Aku pengen banget bagi-bagi kebahagiaan ke teman-teman aku. Vanessa, udah mau berangkat ke sekolah ya? Iya, hati-hati ya bilang sama pilot, nggak usah ngebut-ngebut bawa pesawatnya. Iya, Mi. Pi. Oh ya, Mi. Pi, boleh nggak aku minta uang jajan tambahan 1 miliar aja? Ya boleh lah sayang, malah Mami seneng banget kamu minta kayak gini. Ya ampun, tumben banget. Iya, Papi juga seneng banget loh dengernya. Iya nih, Pi. Jadi kan beberapa hari lagi itu udah liburan kenaikan kelas. Nah, aku tuh pengen banget ngajak teman-teman aku jalan-jalan ke luar negeri bareng sama aku. Wah, ide bagus itu Vanessa sayang. Sekalian kamu juga bantuin Papi untuk ngehabisin keuangan keluarga kita ini yang semakin banyak. Iya, Mi, iya. Aku tuh pengen banget kalau misalnya teman-teman aku itu bisa ngerasain kebahagiaan yang aku rasain. Apalagi kan mungkin aja teman-teman aku ada yang belum pernah keluar negeri. Nah, mereka jadi bisa jalan-jalan deh. Udah gitu kan aku juga jadi ada temennya, jadi rame. Iya benar Vanessa, kamu itu memang anak yang baik. Ya udah, nanti biar Mami sama Papi yang ngurus semuanya. Kalau misalnya udah selesai, Mami sama Papi tinggal kasih tahu kamu dan kamu tinggal umumin ke teman-teman kamu di sekolah. Oke nih, ya udah ya Mi, Pi, aku berangkat ke sekolah duluan. Dah Mami Papi. Pokoknya gue harus kasih sesuatu yang mahal buat teman-teman di sekolah supaya gue tetap jadi sultan nomor 1 di sekolah. Gue harus minta mama dan papa untuk traktir teman-teman jalan-jalan keluar kota dan gue yang tanggung semua biayanya. Lenong, kok kamu belum jalan? Pak supir udah nungguin tuh. Iya, Mama Papa juga mau ada kerjaan. Mah, Pah, bentar lagi kan liburan kenaikan kelas. Aku mau traktir teman-teman aku ya keluar kota, ke Bali. Apa? Traktir teman-teman kamu ke Bali? Itu kan butuh biaya yang gede banget, Lenong. Ya ampun, 100 juta juga cukup kok, nggak gede-gede banget. Ya udah, Papa ada kok. Kemarin emas palsu Papa juga banyak yang beli dengan harga yang tinggi. Jadi ya udah kamu tenang aja ya. Yeay, makasih ya, Pak. Papa itu emang the best, baik banget. Ya udah, kamu ke sekolah aja ya sekarang. Papa yang bakal siapin semuanya. Jadi, kamu tinggal umumin aja ke teman-teman kamu hari ini, oke? Oke, Pak. Bye. Pak, kok Papa turutin gitu aja sih? Kita kan juga lagi harus bayar cicilan mobil juga. Aduh, ada kok, Ma. Udah Mama tenang aja. Itu biar Papa aja yang ngurusin semuanya. Udah Mama diem aja ya. Ya udah ya, Pak. Halo, Pi. Kenapa? Vanessa, pesawat pribadi udah Papi siapin 5 ya untuk nanti kamu sama teman-teman kamu ke luar negeri. Abis itu hotel juga udah Papi pesen ya di Singapura. Ya ampun, cepet banget sih Papi siapinnya. Baru aja aku minta tadi. Makasih banyak ya, Pi. Iya, sama-sama Vanessa sayang. Papi juga udah siapin tempat-tempat makan mewah untuk kamu dan teman-teman kamu di sana. Wah, makasih banyak ya, Pi. Kalau gitu, aku udah bisa umumin ke teman-teman kan, Pi? Tentu saja udah bisa dong. Ya udah, nanti kalau misalnya kamu butuh apa-apa lagi, kamu bisa telepon Papi atau Mami ya. Bye Vanessa. Oke, bye Papi. Yaudah, sampai sekolah, aku langsung umumin ke teman-teman. Yes, papa dan mama udah ngebolehin untuk aku ngajak teman-teman aku ke Bali dan aku bakalan traktir. Mereka semua pasti bakalan kaget karena aku bisa sekaya raya ini buat traktir mereka ke Bali. Vanessa si Sultan KW itu gak bakalan bisa berkata-kata satu kata pun. Pasti dia cuma bisa diem. Hai, pagi Lenong Sultan. Pagi Jani. Oh ya, hari ini aku punya pengumuman penting ya buat anak-anak 1 kelas. Pengumuman apa Lenong? Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi Vanessa. Nah, pas banget tuh Sultan KW udah datang. Biar dia dengerin semuanya. Nah, teman-teman semuanya, pas banget nih kalian semua udah datang. Termaksud Vanessa si Sultan KW dadakan juga udah datang. Aku punya pengumuman penting buat kalian semuanya. Hah? Pengumuman apa tuh si Lenong? Pas banget aku juga mau kasih pengumuman ke teman-teman hari ini. Rasain lo Vanessa. Gue yang bakalan dipuji-puji Sultan kayak raya sesungguhnya sama temen-temen. Karena mereka mana pernah diajak jalan-jalan di traktir kayak gini. Kali ini lo gak akan bisa kalahin gue.